kita akan debat tentang topik rokok. Sebelum itu saya akan memperkenalkan debat ini dibagi dua tim, yaitu pro kontra dan tim kontra. Masing-masing tim terdiri dari 3 orang dan terdapat 1 juri bicara, di mana juri bicara ini bertugas untuk mengontrol jalannya perdebatan. Saya akan perkenalkan dari tim pro, Deborah, Alex, Lini, dan dari tim kontra, Orianti, Setiawan, Sartika. Berbicara tentang rokok, rasanya tidak pernah ada habisnya. Selalu ada pro dan kontra di dalamnya. Apalagi jika sudah disinggung mengenai nasib petani tembakau dan buruh pabrik rokok apabila rokok diberhentikan produksinya. Namun, ada juga pihak yang menginginkan agar produksi rokok diberhentikan dengan alasan rokok tidak baik untuk kesehatan. Tetapi, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang merasa diuntungkan dengan adanya rokok dan ada juga yang merasa dirugikan. Itu semua tergantung bagaimana kita menyikapinya. Untuk lebih membuka wawasan kita mengenai sisi positif dan negatif dari rokok, kita akan menyaksikan debat mengenai pro dan kontra seputar rokok. Bagaimana pendapat Anda mengenai bahaya dan manfaat yang disebabkan oleh rokok? Saya ingin bertanya pada tim rokok. Saya ingin bertanya pada tim pro. Bagaimana argumennya? Kalau yang selalu dibahas tentang bahaya rokok, pasti setiap orang tidak akan ada yang menjadi perokok. Namun apabila kita lihat pada kenyataannya, orang yang merokok bukan karena tidak mengetahui bahaya rokok, melainkan karena mereka itu lebih merasakan kenikmatannya dan manfaatnya daripada bahaya. Saya ingin bertanya dari tim pro, bagaimana argumennya? Saya mau menanyakan kepada tim pro, apakah semua orang perokok mengetahui bahwa bahayanya rokok tersebut? Akan bahaya rokok tersebut? Sekian pertanyaan. Saya akan menjawab. Mungkin semua peminat perokok semuanya tidak tahu bahayanya. Karena entah efeknya 15 sampai 20 tahun kemudian akan ditimbulkan. Baik, saya akan bertanya. Kenikmatan apa yang bisa dirasakan dari mengonsumsi rokok? Apa Anda pikir bahaya rokok itu harus terjadi sesaat setelah mengonsumsi rokok agar perokok bisa berhenti dari kebiasaan merokoknya? Kenikmatan, saya pernah bertanya kepada teman saya yang juga sebagai perokok. Kala itu saya bertanya, apa untungnya dari merokok? Dia bilang, merokok itu enak dan bisa menghilangkan stres atau kejenuhan dalam pikirannya. Lalu mengenai perokok yang tidak atau belum bisa menghentikan kebiasaan merokok, saya rasa kalau bahaya rokok tidak langsung terjadi, memang agak sulit untuk memberikan efek jerak akan bahaya rokok tersebut. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada tim pro. Kalau hanya ingin menghilangkan stres atau kejenuhan, kan bisa dengan refreshing keluar rumah, cari suasana baru. Tidak harus dengan merokok yang hanya bisa membuat tubuh kita rusak dan membuang uang kita dengan percuma. Saya mau bertanya. Jadi, menurut Anda, bahaya rokok itu hanya Menurut Anda, bahaya rokok itu hanya isapan jempol belaka sehingga tidak perlu mengkhawatirkannya? Mungkin ada sebagian orang yang berpikiran demikian. Saya pernah mendengar di salah satu stasiun radio yang sedang membahas tentang rokok. Ternyata si penelpon itu merupakan perokok berat sejak usia muda, usia belasan tahun. Tetapi ia mengaku sampai umurnya 70 tahun, dia masih merasa segar bugar. Malah kalau dia tidak merokok, dia akan merasa pusing. Apabila rokok diberhentikan produksinya, apa dampaknya bagi sektor pertanian di Indonesia dan masyarakat?
lebih banyak. Perusahaan tidak beroperasi lagi pada saat tembakau itu jatuh pesat harganya karena sudah ditutup. Dari tim program bagaimana argumennya? Saya menjawab. Untuk menghindari kerugian tersebut bisa diatasi dengan melibatkan semua institusi pendidikan dan pertanian. Selain itu, lahan untuk penanaman tembakau juga bisa diberdayakan untuk menanam tanaman lain, seperti sayuran, buah-buahan, rempah-rempahan, umbi-umbian yang mempunyai nilai ekonomis yang sama, bahkan juga memiliki nilai ekspor. Untuk efek pengangguran, pekerja pabrik rokok pun sebenarnya bisa diatasi dengan melibatkan semua sektor dan pihak-pihak terkait. Menanyakan pada audiens yang tim pro, bagaimana pendapatnya? Menurut saya kalau buat kami tentang bahaya rokok, kita memang tidak melihat dari segi zat-zat kimia terkandung dalam rokok tersebut. Karena sampai sekarang pun ya, sponsor dari rokok itulah sponsor terbesar di Indonesia. Jadi tidak bisa menyalahkan dari rokok itu buat dari segi kesehatan atau dari segi zat kimianya. Karena dari berita pun kita sudah lihat kalau rokok itu sampai sekarang tidak bisa terhentikan. Dari tim kontra, bagaimana audiensnya? Ada pendapatnya? Ya, pendapat saya dari tim kontra, rokok itu sungguh-sungguh sudah sangat merugikan ya. Pertama, kita tahu itu bahaya untuk dalam kesehatan kita. Pertama, sudah jelas bahwa rokok itu mengandung bahan bakunya dari zat-zat yang beracun, dan itu menyebabkan banyak angka kematian di usia muda, usia tua pun juga, sampai anak-anak kecil pun sudah mengenal rokok dan mengalami banyak angka kematian yang besar. Nah, menurut saya harusnya pemerintah Indonesia membatasi, walaupun memang rokok itu memang hak asasi manusia, belum ada undang-undang yang tertulis, tapi sebaiknya saya bilang sebijaknya bangsa Indonesia, pemerintah harus membatasi namanya penjualan produksi rokok itu, dan harus dibuat undang-undang pasal-pasal siapa saja yang boleh mengkonsumsi rokok. Harus ada aturan-aturan yang mulai berlaku. Memang susah untuk menghentikan produksi rokok karena rokok pun sudah ada dari sejak zaman dahulu dan sudah dikonsumsi, dan itu menjadi suatu kebiasaan, suatu jadi lifestyle. Dan tapi menurut kami ini jadi habit yang bad habit, jadi suatu kebiasaan yang buruk. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau pemerintah harus lebih tegas, tidak mementingkan hanya income-nya saja, keuntungan dari rokok tersebut, tetapi harus mementingkan kesehatan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Itu saja pendapat dari saya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan yang baik dan ada perubahan bagi bangsa Indonesia. Jawaban yang paling bagus, terima kasih. Berarti saya langsung mana ya? Melihat dari kerugiannya, mungkin lebih baik untuk mengurangi produksi rokok atau meminimalisir jumlah rokok. Apa tanggapan Anda tentang hal ini? Untuk tim pro, saya silakan. Walaupun pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam membatasi soal rokok, membatasi peredaran rokok, menaikkan harga cukai hingga menutup rokok, namun kebijakan pemerintah tersebut mendapat pertentangan yang sangat keras dari para buruh, konsumen, dan industri pabrik rokok. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pertentangan yang berat tentu saja dari pabrik rokok. Keuntungan yang bisa diperoleh langsung terhenti, alat-alat membuat rokok pun menjadi tidak berguna. Dari tim kontra, bagaimana argumennya? Ya, jadi begini, ini kan hanya membatasi produksi rokok, bukan berarti memberhentikannya. Jadi mesin-mesin ini tetap akan digunakan. Kalau produksinya lebih sedikit, kemungkinan jumlah rokok seperti saya atau yang lain itu bisa berkurang, dan apabila harga rokok dinaikkan, maka orang-orang juga bisa lebih berpikir untuk membeli rokok tersebut. Sekian. Ya, tapi namanya ingin coba-coba sudah tergantung dengan rokok,
Intinya keinginan untuk berubah itu harus ada dalam diri kita. Kitalah yang merubah semua apa yang kita ingin hilangkan. Tentunya dalam hal rokok ini. Pasti akan ada yang berhenti merokok, tetapi ada juga yang menjadi pemula. Baiklah, semua memang harus berawal dari diri sendiri. Mengenai bahaya dan manfaatnya tergantung pada pribadi masing-masing. Mungkin memang sulit di zaman sekarang ini untuk melarang atau menghindari generasi muda dari rokok. Tetapi setidaknya kita bisa meminimalisir jumlah perokok atau jumlah rokok yang dikonsumsi oleh perokok. Dan satu lagi, saya ingatkan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan mencoba